Kakek CEO yang menyembunyikan identitasnya datang ke perusahaan untuk melakukan inspeksi. Namun karena lift kelebihan kapasitas, supervisor licik yang sudah masuk lebih dulu dengan mengandalkan jabatannya malah menyuruh pria tua itu menunggu lift berikutnya. Melihat sikapnya yang begitu arogan, seorang gadis yang datang untuk melamar pekerjaan langsung menuntut agar supervisor tersebut meminta maaf kepada pria tua itu. Namun supervisor itu justru membanggakan hubungannya dengan manajer umum. Para karyawan di sekitar pun menyindir bahwa gadis itu pasti pendatang baru. Sebelum gadis itu sempat membalas, mereka sudah menutup pintu lift dan pergi. Setelah itu, pria tua tersebut berterima kasih kepada gadis yang berhati baik itu. Ketika mengetahui bahwa gadis itu datang untuk wawancara, pria tua itu mengatakan bahwa dia pasti akan lolos. Namun, yang tidak diketahui pria tua itu adalah bahwa gadis di hadapannya adalah istri cucunya. Ternyata, setahun yang lalu, pria itu baru saja mengambil alih perusahaan keluarganya dan sedang tertekan oleh kakeknya untuk segera menikah. Karena itu, ia meminta asistennya untuk mencarikan seorang wanita untuk menikah kontrak dengannya. Sementara itu, demi mendapatkan $100.000 Amerika Serikat, gadis tersebut berencana menikah dengan pasangan yang dijodohkan untuknya. Namun, di tengah perjalanan, karena rem mobilnya rusak, ia secara tidak sengaja menabrak pria tersebut. Pria itu pun salah mengira bahwa gadis itu adalah wanita yang telah diatur oleh asistennya untuk pernikahan kontrak. Maka ia langsung mengajak gadis itu untuk mendaftarkan pernikahan. Karena gadis itu memang hendak menikah, ia tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Kemudian pria tersebut memberikan kartu bank kepada gadis itu yang berisi $1 juta Amerika Serikat sebagai bayaran untuk pernikahan kontrak. Ia mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke luar negeri untuk belajar selama 1 tahun dan akan kembali untuk mengurus perceraian mereka. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, pria itu langsung pergi. Tak terasa, 1 tahun pun berlalu. Secara kebetulan gadis itu menerima undangan wawancara dari perusahaan milik pria tersebut. Tak lama kemudian kakek pria itu datang ke kantor dan menceritakan kejadian di lift tadi. Ia menyebutkan bahwa ada seorang gadis baik hati yang telah membantunya. Saat mendengar nama gadis itu, pria tersebut merasa namanya familiar, tetapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Sementara itu, gadis tersebut sudah tiba di lokasi wawancara. Namun betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pewawancaranya adalah supervisor wanita yang sama dari kejadian di lift tadi. Bahkan sebelum gadis itu sempat memperkenalkan diri, supervisor tersebut langsung menyatakan bahwa ia gagal dalam wawancara. Merasa bahwa perusahaan dengan supervisor yang tidak bermoral seperti itu tidak layak, gadis itu pun pergi dengan kesal. Begitu ia keluar, secara kebetulan ia bertemu dengan suaminya yang sudah 1 tahun tidak ia jumpai. Menurutmu, apakah mereka saling mengenali?